Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita invasi para zombie. Dan ini bagian kedua dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, 1 minggu setelah push rank bersama, tepat di siang hari yang cerah, terlihat Takemura yang berhasil mengumpulkan beberapa senjata. Narator menjelaskan, beberapa hari sebelumnya, Takemura menghabiskan waktunya dengan mengelilingi kota. Ia juga pergi ke kantor polisi untuk mencari senjata yang bisa digunakan untuk perlindungan diri. Setiap tempat yang sudah Takemura kunjungi, ia tandai dengan coretan merah. Ia mulai meragukan, apakah dirinya harus menjelajahi semua tempat untuk mengumpulkan informasi, walau dirinya sudah berusaha mencari informasi di internet. Namun sayangnya, tidak ada informasi yang ia butuhkan. Lalu ia teringat dengan para zombie yang berkumpul di stasiun kereta. Awalnya ia meragukan, apakah itu hanya sebatas kebetulan. Namun setelah beberapa hari ia menyelidikinya, ia baru menyadari bahwa kebanyakan dari para zombie itu bertemu dan berkumpul di stasiun, lalu berkeliaran sampai larut malam. Seolah-olah para zombie itu menunggu untuk kembali ke rumah. Mengingat itu semua, Takemura merasa kasihan pada mereka. Bahkan setelah menjadi zombie, mereka tidak bisa menyelamatkan diri dari rutinitas menunggu kereta yang tidak kunjung tiba. Merasa pusing memikirkan itu semua, Takemura berencana untuk kembali ke toko Toserba dan menemui mereka. Ia berharap mereka baik-baik saja dan bisa melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Beberapa waktu setelah itu, Shin memperlihatkan Takashi yang sedang bermain mobil-mobilan. Ia dibuat sangat terkejut dengan Takemura yang datang secara tiba-tiba. Lalu Takemura menanyakan, apakah mereka makan dengan baik selama dirinya tidak ada di sana. Takeshi mengiyakan, lalu ia berkata, tapi kakak mereka mengatakan bahwa mereka harus menghemat makanan. Tidak lama dari itu, suara pintu terbuka terdengar jelas. Hal itu membuat Takemura dan Takeshi menoleh ke arah pintu. Terlihat, orang yang membuka pintu itu ternyata Mitsuki. Namun, Mitsuki terlihat tidak senang. Wajahnya murung, tatapannya kosong. Melihat itu, adik dari Mitsuki menjadi cemas. Dengan khawatir Takeshi memanggil-manggil kakaknya. Namun, saat itu, Mitsuki bertanya adik satunya yang bernama Makun. Takeshi menimpali bahwa Makun sebelumnya pergi ke arah sana. Lalu Mitsuki mengajak Takeshi untuk segera mencarinya bersama dan meninggalkan Takemura di sana. Menyadari dirinya diabaikan, Takemura menghela napas. Ia merasa jika situasi saat ini sangat menyebalkan, dirinya tidak memiliki alasan untuk kembali menemui mereka. Merasa bosan duduk di sana, Takemura mencoba untuk berkeliling sembari melihat persediaan yang ada. Namun, tidak lama dari itu, Takemura dikejutkan dengan Mitsuki yang melintas di depannya sembari membawa ransel di punggungnya. Dan juga, adik-adiknya yang berjalan pergi bersama di sampingnya. Awalnya Takemura membiarkan mereka. Namun setelah membuka pintu, mereka berlari begitu saja. Melihat itu, Takemura berteriak mengingatkan mereka, kalian mau pergi kemana? Apa yang akan kalian lakukan? Di luar sana sangat berbahaya. Mitsuki menimpali bahwa dirinya ingin pulang ke rumah. Lalu kita dibawa flashback ke hari sebelum Mitsuki dan adik-adiknya dipisahkan dengan keluarganya untuk selamanya. Saat itu, keluarga Mitsuki dikejutkan dengan sebuah berita yang meminta warga di sekitar wilayah metropolitan untuk mengungsi, karena ada beberapa kerusuhan yang tidak dapat ditangani sekaligus tidak dapat dijelaskan. Mendengar pembawa acara mengatakan itu, ayah Mitsuki sangat terkejut karena kerusuhan yang terjadi sangat dekat dengan kediaman mereka. Tidak lama dari itu, keluarga Mitsuki segera mengemasi barang-barang mereka dan segera bergegas pergi dari sana. Saat itu, ayah Mitsuki merasa bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu lagi. Akan jauh lebih baik jika mereka segera bergegas pergi. Dan saat dalam perjalanan, mereka dikejutkan dengan beragam kekacauan yang terjadi di setiap jalan. Teriakan terdengar di mana-mana, mayat-mayat bergelimpangan akibat kecelakaan, jalur yang seharusnya lancar dilalui dengan mobil, kini mengalami kemacetan yang mungkin tidak akan ada solusi untuk kembali normal seperti biasanya lagi. Setelah cukup jauh berjalan melewati kemacetan itu, mereka dibuat sangat terkejut dengan kemunculan mayat hidup yang menyerbu salah satu mobil di depan mereka. Tidak lama dari itu, salah satu zombie mendekat menghampiri Mitsuki. Saking terkejutnya, Mitsuki terdiam membatu. Melihat itu, ayah Mitsuki bergegas menahan zombie itu sembari memintanya untuk segera pergi dari sana. Lalu Mitsuki pun segera berlari pergi bersama kedua adiknya. Singkat cerita, kini, Mitsuki terbangun di suatu ruangan. Ia sangat kebingungan dengan tempat yang sedang ia singgahi. Ia bertanya-tanya, sekarang ini mereka sedang ada di mana? Narator menjelaskan, setelah Mitsuki berlari bersama adik-adiknya tanpa henti, ia sampai ke suatu mall dan terjatuh pingsan tepat di dekat pintu, dan seseorang membawanya masuk ke dalam bangunan mall itu. Sembari memperhatikan sekitarnya, Mitsuki teringat dengan ayahnya.
ia sangat mengkhawatirkan kondisi ayahnya saat ini, ia berharap ayahnya baik-baik saja. Beberapa saat setelah itu, Mitsuki mencoba berkeliling bangunan itu dan melihat seseorang yang sedang berteriak. Orang itu mengatakan, jika ada yang membutuhkan tempat untuk tidur, ia meminta mereka untuk tidak ragu bertanya pada dirinya. Mitsuki pun mendekati pria itu dan memintanya untuk kembali ke dalam dan memintanya untuk beristirahat. Mitsuki menambahkan, bahwa di luar sana sudah sangat berbahaya, orang-orang tak bernyawa mulai menyerang orang lain di sekitar mereka, situasi sekarang ini sudah di luar kendali. Lalu patua itu bertanya, apakah Mitsuki lapar, dan memintanya untuk kembali ke dalam, tidak perlu khawatir, karena di sana ada banyak makanan. Mendengar itu, Mitsuki berterima kasih atas perhatiannya, lalu ia berjanji, suatu saat nanti dirinya akan membayar kebaikan patua itu, jika dirinya mengetahui situasinya akan seperti ini, ia pasti akan membawa beberapa makanan untuk keadaan darurat seperti ini. Patua itu menimpali, ia meminta Mitsuki untuk tidak khawatir, ia mengatakan juga, bahwa situasi semacam ini pasti tidak akan bertahan lama, dan meminta Mitsuki untuk bersabar sampai polisi datang menolong mereka. Namun, pada kenyataannya, setelah 3 hari dari kejadian itu, polisi tidak pernah datang mencari mereka. Narator menjelaskan, berita di televisi hanya membicarakan tentang gangguan yang terjadi di luar sana. Dikatakan, bahwa ada virus misterius yang membuat orang-orang itu bertingkah seperti itu. Walaupun terdengar sangat aneh, bahwa penyakit sepele bisa menyebabkan semua kekacauan ini, tapi itulah fakta yang terjadi saat ini. Setelah patua itu mengantar Mitsuki kembali ke dalam, Mitsuki dibuat heran dengan patua itu yang malah kembali keluar. Mitsuki mencoba mengejarnya dan meminta patua itu untuk berhenti. Ia mengatakan juga, bahwa di luar sana sangat berbahaya. Patua itu menimpali, bahwa dirinya akan mencari bantuan. Ia mengatakan juga, bahwa dirinya sudah memasang sinyal SOS di bangunan ini, dan berharap ada seseorang yang melihatnya dan menyelamatkannya. Lalu patua itu berpamitan pergi pada Mitsuki, dan mengatakan, bahwa dirinya sangat mengkhawatirkan keluarganya, sudah beberapa hari mereka tidak dapat dihubungi. Itulah kalimat terakhir dari patua itu. Setelah perkataan itu, patua itu tidak pernah kembali. Beberapa hari setelah itu, kemudian Shin memperlihatkan Mitsuki yang sedang tertidur. Tidak lama ia dikejutkan dengan suara langkah kaki yang mendekat ke arahnya, ia pun segera duduk dan memperhatikan sekitarnya. Ia dibuat semakin terkejut lagi saat ia melihat sesosok bayangan hitam yang berdiri tegak tidak jauh dari hadapannya. Dengan tubuh gemetaran ketakutan, Mitsuki bertanya-tanya, apa yang sedang orang itu lakukan? Merasa bahwa tempat yang ia singgahi sekarang ini sudah tidak aman lagi, ia berniatan untuk segera pergi dari tempat ini di esok hari. Singkat cerita, keesokan harinya, Mitsuki dibuat sangat terkejut. Saat melihat tidak ada siapapun lagi di tempat ini, ia pun menjadi kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan. Ia takut jika ada orang jahat yang datang menghampiri, dirinya tidak bisa melindungi adik-adiknya seorang diri. Beberapa saat setelah itu, Mitsuki membawa adik-adiknya naik ke lantai atas untuk mencari tempat yang lebih aman lagi. Namun, saat di tengah perjalanan ia dikejutkan dengan seseorang yang mengatakan, bahwa semua orang sudah pergi. Dirinya melihat kalian bertiga sedang mencoba naik ke lantai atas. Melihat orang yang mengatakan itu, Mitsuki bertanya-tanya, lalu kenapa pria ini tidak ikut pergi? Merasakan akan ada bahaya yang datang menghampiri, Mitsuki pun segera menutup pintu dan menguncinya, sembari memeluk kedua adiknya. Ia berharap ada seseorang yang datang menyelamatkannya. Dari arah pintu itu terdengar suara gedoran yang sangat keras, seperti memaksa Mitsuki untuk segera membuka pintunya. Dengan wajah panik ketakutan Mitsuki berteriak menanyakan, apa yang pria itu inginkan. Orang di balik pintu itu menimpali, bahwa dirinya menemukan beberapa makanan dan ingin membaginya dengan Mitsuki. Lalu narator menjelaskan, setelah kejadian itu, beberapa hari pun berlalu dan pria itu pun pergi meninggalkan mereka. Dan beberapa hari setelah itu, mereka pun bertemu dengan Takemura. Lalu Shin kembali ke masa kini, sembari berlari meninggalkan Takemura sendiri. Dalam hati ia bergumam, kenapa semuanya harus berakhir seperti ini? Apakah di luar sana benar-benar berbahaya? Lalu kenapa Takemura bisa keluar masuk dengan mudah? Jika di luar sana sangat berbahaya, kenapa Takemura bisa kembali dan membawa banyak makanan untuk mereka? Jika Takemura saja dengan mudah keluar masuk, maka mereka juga bisa dengan mudah keluar dari sana. Dirinya sangat yakin bahwa mereka akan baik-baik saja. Akan tetapi, tidak lama dari itu, ia melihat beberapa zombie yang berkeliaran tepat di depan mereka. Karena suara dari langkah kaki mereka, para zombie itu pun menyadari kedatangannya. Zombie-zombie itu pun segera menerjang ke arah Mitsuki. Mulutnya terbuka dengan suara gerangan yang menyeramkan, dan juga, tangan yang menjulur ke arahnya berniat akan menangkapnya. Beberapa senti lagi menyentuh tubuh Mitsuki, Takemura datang dan menarik tubuh Mitsuki ke belakang. Bersamaan dengan itu, Takemura menendang zombie itu sampai terpental ke depan. Dengan kesal, Takemura berteriak menanyakan, apa yang sedang mereka pikirkan. Lalu Takemura meminta Mitsuki untuk segera membawa adik-adiknya pergi dari sana. Karena saking terkejutnya Mitsuki, ia hanya terdiam saja.
Beruntungnya kedua adiknya segera menarik tubuh Mitsuki dan membawanya kembali masuk ke dalam ruangan. Sembari menahan zombie yang sedang menerjang ke arah Mitsuki, Takamura meminta mereka untuk segera menutup pintunya dengan cepat. Di dalam ruangan itu, Mitsuki dan kedua adiknya menangis. Merasa bersalah atas kejadian ini, Mitsuki berteriak dengan keras. Dirinya sangat terpukul, mengira bahwa dirinya telah membunuh Takamura. Di sisi Takamura, ia pun terjatuh setelah beberapa saat menahan dua zombie yang menerjang ke arah pintu. Karena kekuatan unik yang dimiliki Takamura, zombie-zombie itu pun mengabaikannya dan berjalan menuju ke arah pintu. Sembari duduk memperhatikan zombie-zombie itu, dalam hati Takamura bergumam, apa yang sebenarnya anak-anak itu inginkan. Tidak memikirkan lebih jauh, Takamura akan mengurus beberapa zombie di sekitar terlebih dulu. Setelah itu, ia akan menemui mereka kembali. Terlihat, Takamura pun mengambil seutas tali yang cukup panjang dan mengikatkannya pada tubuh zombie. Tidak hanya itu, Takamura juga mengikatkan tali itu ke belakang motornya dan kemudian membawa zombie itu menjauh dari sana. Beberapa saat setelah itu, terlihat, zombie-zombie yang sebelumnya ada di dalam, kini berkeliaran di luar bangunan itu. Sembari melangkah masuk ke dalam bangunan itu, Takamura bergumam, dengan ini, aku telah menyingkirkan semua zombie yang ada di dalam sana dan menempatkannya di luar di sekitaran bangunan ini. Jika seseorang mencoba memasuki tempat ini, mereka akan berurusan dengan zombie-zombie ini terlebih dulu. Selama para zombie ini berada di sekitaran pintu, semua orang yang ada di dalam bangunan ini akan aman. Singkat cerita, kembali ke sisi Mitsuki. Terlihat, Mitsuki masih merenungi kesalahannya. Perasaannya saat itu sangat terpukul karena merasa bahwa Takamura telah mati akibat kelakuannya. Namun, beberapa saat setelah itu, mereka dikejutkan dengan Takamura yang memanggil mereka. "Hei kalian, apa yang kamu lakukan sebelumnya?" Melihat Takamura masih hidup dan terlihat jelas berdiri di depan matanya, Mitsuki sangat terkejut. Mulutnya menganga tidak percaya. Dengan terbata-bata, Mitsuki bertanya keheranan, bagaimana bisa Takamura masih hidup? Mengabaikan perkataan Mitsuki, Takamura bertanya, "Kenapa kamu melakukan sesuatu yang bodoh seperti itu? Jika saja aku tidak ada, kalian semua pasti sudah dimakan oleh zombie." Lalu Takamura pun menyodorkan tas yang ia bawa pada adik Mitsuki. Takamura berkata, "Kalian pasti belum makan karena keributan ini." Lalu Takamura meminta mereka untuk tidak khawatir dengan makanan, dan meminta mereka untuk makan yang banyak. Setelah itu, Takamura mengajak Mitsuki untuk berbicara hanya mereka berdua. Setelah kedua adik Mitsuki itu pergi meninggalkan mereka berdua, Takamura mulai berbicara meminta penjelasan dengan apa yang sudah Mitsuki lakukan. Mitsuki menimpali, ia mengira situasi di luar sana sudah aman. Ia pikir ibu dan ayahnya sedang menunggu dirinya di rumah. Karena itulah, dirinya memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Mendengar itu, Takamura menarik tangan Mitsuki dan membawanya ke atap bangunan itu. Setelah di atap bangunan itu, Takamura meminta Mitsuki untuk melihat kondisi di luar sana. Ia mengatakan juga, tidak ada yang selamat. Bahkan lampu-lampu di setiap bangunan pun tidak ada yang menyala, menandakan sudah tidak ada orang yang menempatinya lagi. "Apa kamu mengira orang tuamu masih ada? Lihat di sana, semua orang sudah tidak ada. Kamu adalah orang yang beruntung. Kalian adalah satu-satunya yang selamat, yang berhasil aku temukan sejauh ini." Lalu Mitsuki bertanya, "Kenapa Takamura bisa tenang di situasi semacam ini? Apa kamu tidak takut? Bagaimana kamu bisa menghadapi semua ini? Sebelumnya, aku mengira kamu sudah mati dimakan zombie." Mendengar itu, Takamura menjadi bingung dengan apa yang harus ia katakan. Ia lupa membuat alasan untuk menghindari pertanyaan seperti ini. Setelah beberapa saat terdiam, Takamura mengeluarkan pistol sembari mengatakan bahwa dirinya selamat karena menggunakan ini. Lalu Takamura menjelaskan, senjata ini ia ambil dari polisi yang sudah mati. Berkat ini juga dirinya bisa menyelesaikan masalah. Takamura menjelaskan juga, zombie memiliki insting yang sensitif. Mereka akan menyadari kehadiranmu dari suara dan getaran. Dalam hati Takamura bergumam, omong kosong apa yang aku katakan, aku rasa ini sedikit berlebihan.